Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar CorelDRAW. Ini tutorial untuk bagi pemula ya teman-teman ya, khusus buat pemula karena saya juga belum begitu mahir. Jadi teman-teman yang udah mahir CorelDRAW ditonton boleh, skip boleh ya teman-teman, tapi jangan lupa di subscribe channel saya supaya berkembang ya teman-teman ya. Baik, langsung aja kita buka aplikasi CorelDRAW nya. Kebetulan sudah saya buka di sini. Oke, pertama kali buka kita akan dihadapkan dengan layar seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada new document, ada open recent, dan buka file lainnya. Jadi yang pertama kita langsung aja buka file dokumen baru aja ya teman-teman ya, new dokumen, pilih di sini, klik sekali, kemudian kita akan mendapatkan notes seperti ini. Di sini nama ini untuk nama dokumen kita ya teman-teman ya, kita kasih nama aja, misalnya belajar CorelDRAW. Di sini saya pilih ukuran kertasnya A4 aja ya. Kita bisa pilih di sini satuannya mau pakai millimeters atau centimeters, boleh meter juga nggak apa-apa kalau mau bikin banner, terserah teman-teman aja ya. Ini saya pakai centimeter aja deh. Oke, untuk posisinya saya pakai portrait. Sini landscape juga boleh, portrait juga boleh ya. Untuk primary color mode-nya RGB sama CMYK ini perbedaannya, kalau RGB ini itu color digital ya teman-teman ya. Jadi kalau kita membuat gambar untuk di sosmed itu lebih baik kita pakai RGB aja. Kalau CMYK itu penggunaannya nanti kalau kita mau dicetak ke kertas atau ke banner, atau kita membuat banner, CMYK pilihnya, karena CMYK ini warnanya dia nggak akan berubah. Kalau RGB ini kemungkinan kalau dicetak bisa berubah-berubah ya teman-teman ya, nggak spesifikasi gitu. Jadi langsung aja kita pakai RGB ya teman-teman ya, karena ini juga bukan buat dicetak. Rendering solusinya kita pakai defaultnya aja, yaitu 300 dpi. Oke, ini nggak usah dicanteng, udah biarkan saja. Oke, langsung aja oke aja. Sip, ini adalah lembar kerja kita ya teman-teman ya. Ini lembar kerja. Kalau kita mau menggambar atau mendesain, sebaiknya di dalam area lembar kerja. Ya sebenarnya di luar juga boleh, misalnya di sini juga boleh, di sini juga boleh gitu ya teman-teman ya, di sini juga boleh. Tapi nanti ketika mau digambarnya mau diekspor atau mau disimpan atau mau dicetak, sebaiknya posisi objeknya itu di sini, di dalam lembar kerja. Nah, ini objek ya teman-teman ya, namanya objek. Ini yang kita kasih warna. Nah, kita kasih warna ini udah. Nah, ini namanya objek. Oke, saya delete ya teman-teman. Jadi ini adalah namanya apa ya, ini menu bar ya teman-teman ya. Ini ada tools bar nih, yang ini ada pick tool, ada shape tool, ada group, semuanya di sini namanya toolbar. Kalau yang ini menu bar nih, ini menu bar nih teman-teman ya. Oke, kalau yang ini
Ini biasanya saya menyebutnya sih shortcut aja deh, saya nggak tahu juga namanya. Di sini ada fungsi menu buat untuk bikin bikin file baru, buat membuka dokumen, untuk nge-save, print. Ini saya sebutnya shortcut aja ini. Kalau yang ini namanya apa ya, properties bar ya. Properties bar. Jadi kegunaannya di sini seperti ini. Misalnya saya punya objek, nah jadi objeknya itu seperti ini. Misalnya saya warnain dulu. Nah ini fungsinya untuk merubah ukuran objek. Misalnya ini kan 17 cm, kita ganti menjadi 10 cm deh, kemudian enter. Nah, dia berubah. Ini untuk lebar, ini untuk tingginya 5 cm misalnya. Nah, atau tingginya kita ganti 15 cm. Nah, ini untuk merubah, melebarkan atau meninggikan objek ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, jadi segitu dulu untuk di sini. Untuk properties barnya nanti kita jelaskan di lain waktu. Sini kita fokus untuk belajar fungsi-fungsinya dulu, fungsi dari tools yang ada di sini, supaya gampang nanti ini digunain buat apa aja gitu ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, yang ini namanya pick tool ya, tanda panah yang ini namanya pick tools. Kegunaannya apa? Kegunaannya itu untuk memilih satu objek. Nah ini objek ini untuk memindahkan, mengecilkan, membesarkan, untuk memindahkan objek. Nah, kemudian apalagi, ini semua sama sih, ini pokoknya di sini khusus untuk memilih objek nih. Freehand juga bisa, freehand tapi dia begini untuk memilih objeknya. Klik, taruh sini, dia terseleksi ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada shape tool. Shape tool ini berfungsi untuk mengedit objek berbentuk kurva atau berbentuk garis, untuk mengedit garis. Kalau kita klik di sini misalnya nih, yang ini ya teman-teman ya, shape tool. Nah, ini kita bisa rubah objek ini untuk menjadi tumpul begitu. Oke. Nah, perlu diingat ya teman-teman, setelah menggunakan ini, setelah mengedit objek begini, usahakan kita langsung ke sini nih teman-teman ya. Setiap habis mengedit objek, supaya objeknya bisa dipindah-pindahkan atau diedit lagi, kita pilih yang ini ya teman-teman ya. Jangan lupa klik yang ini untuk seleksi objek. Ini tips ya teman-teman ya. Kalau begini kan, kalau kita muat untuk untuk merubah sudut ini menjadi tumpul kan, kalau digeser begini kan semuanya ikut tumpul nih teman-teman ya, semuanya. Kalau satu sudut aja bagaimana caranya begini ya teman-teman. Yang ini, lihat kursornya teman-teman, lihat ini yang ada gambar gembok, kita klik dulu sekali. Nah kan ini masih nih. Nah, jadi kita dari sini aja nih, yang ada misalnya sudut kanan atas, berarti di sini kita membuat lekungan, misalnya mau menumpulkan ini, klik aja yang ini. Klik aja, terus tahan, klik tahan sampai dia
sampai bentuknya sesuai yang kita inginkan. Lalu kemudian yang kiri bawah, sudut kiri bawah kita bikin lagi seperti ini. Yang untuk menumpukannya yang ini ya teman-teman, ini sudut kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Nah, ini kita tambah aja nilainya di sini berapa senti. Berubah dia, kita samakan aja sama yang ini, misalnya 4,80, 4 cm aja, dan 4 cm, enter. Yang ini kita 4 cm juga, enter. Nah, jadi sama ya teman-teman ya. Oke, terus ini kan melengkungnya begini ya teman-teman ya. Kalau untuk membuat cekungan, kita tinggal pilih yang ini nih, yang ini skull louved corner. Kalau yang ini untuk bentuknya round corner, jadi rounded. Jadi ini pilih yang itu, ubah deh. Kalau yang ini dia rata, tinggal klik aja ini bentuknya yang mana. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi yang ini fungsinya shape tool ini untuk membuat atau merubah garis, untuk merubah garis atau merubah bentuk objek yang bentuknya kurva gitu. Kalau yang ini sama, fungsinya juga sama untuk merubah garis. Nanti teman-teman praktekin aja ini. Kita langsung ke sini ya. Ini crop ini fungsinya untuk memotong objek. Misalnya objek ini mau kita potong sesuai keinginan kita, misalnya kita potong segini. Nah, misalnya kita potong segini, kemudian enter. Tuh. Jadi objek yang kita potong tadi sesuai yang kita seleksi segini. Oke, saya Ctrl Z untuk kembalikan. Kalau yang knife sama, dia buat memotong juga, tapi caranya agak beda. Kita klik di garis ini misalnya, lalu tarik, klik lagi di sini, kita klik di sini, nanti objeknya akan terbagi menjadi dua, dipotong. Objeknya jadi dua. Oke, terus kemudian zoom ini nggak terlalu ini sih, kalau jarang digunakan karena zoom yang di sini sudah kita pakai aja di menggunakan scroll mouse itu ya teman-teman ya. Jadi kursornya kita taruh di, misalnya di sini, kita scroll akan zoom sesuai tempat kita menaruhkan atau tempat kita meletakkan pointer mouse ini. Jadi begini. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau itu untuk zoom. Pan ini untuk begini, untuk memindahkan lembar kerja, untuk menggeser-geser gitu teman-teman ya. Kemudian apalagi ya teman-teman, shape tool sudah. Lalu kita ke freehand tool yang ini ya. Freehand tool itu berfungsi untuk membuat garis secara bebas. Contohnya kita bikin garis sesuai keinginan kita, bebas aja ya teman-teman ya. Oke, saya pilih pick tool, kemudian saya select all,
Untuk seleksi semua objek itu klik di sini, tahan lalu tarik. Otomatis semua objek yang ada di sini itu akan terseleksi. Kalau kita klik satu objek dengan fitur ini, objek yang terpilih itu hanya satu. Misalnya kita pilih semuanya, klik, tahan lalu tarik, kemudian lepas, kemudian saya delete. Oke, jadi terhapus semuanya. Itu fungsi dari apa tadi, freehand. Ya, freehand. Kita coba sekali lagi. Freehand itu untuk membuat garis secara bebas. Kemudian point line tool yang ini ya, berfungsi untuk membuat garis tunggal tanpa kurva. Jadi membuat garis tunggal tanpa kurva. Jadi maksudnya tanpa kurva itu jadi titik awal tidak akan bertemu dengan titik akhir yang ini. Dari titik ini dari sini dia tidak bertemu. Jadi bisa aja kita bikin objek seperti ini dengan point line. Klik di sini, tarik, lepas, klik lagi, tarik, lepas lagi, klik lagi, lepas, klik lagi di sini, taruh sini. Dia jadi kurva atau jadi objek utuh. Nah, baru bisa diwarnai. Kalau ini nggak bisa diwarnain ya teman-teman, karena dia bukan berbentuk objek utuh atau tidak berbentuk kurva gitu. Jadi teman-teman misalnya membuat objek tidak bisa diwarnai, misalnya kayak gini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, terus teman-teman mau diwarnain tapi ininya sampai sini aja, tidak sampai menutupi area dalam sini, ini akan nggak bisa diwarnain ya teman-teman. Dia nggak bisa diwarnain. Kenapa? Karena ini ada istilahnya ada kebocoran objek. Supaya dia bisa diwarnain, caranya bagaimana? Harus teliti ya teman-teman ya. Sini kita tambahin aja di sini, dari sini kita letakkan di sini lagi, baru dia ada warnanya. Itu jadi objek kurva ya teman-teman ya. Oke, saya delete lagi, ini kita delete lagi. Oke, jadi selanjutnya point line tool udah, kita sekarang bezier ini berfungsi untuk membuat kurva juga. Contohnya seperti ini, membuat garis juga ya teman-teman ya. Sama aja sih fungsinya, ini buat untuk membuat kurva juga. Caranya kalau untuk menggunakan bezier ini, kita klik di sini lalu klik di tempat yang kita inginkan, klik sekali, dia akan jadi objek. Nah, misalnya kita mau menyambung, kita klik di sini sekali, kemudian kita taruh di sini sekali, tuh dia akan sambung. Kemudian kita sambung lagi, yang klik sini sekali, lalu
lalu kita sambung di sini. Tuh, jadi sebuah objek. Coba bisa diwarnain nggak? Coba kita warnain. Ya bisa ya teman-teman ya, bisa diwarnain ya. Ini kita hapus. Oke, saya hapus ya teman-teman. Terus kemudian pen tool. Nah, ini yang sering banget digunakan nanti. Pen tool ini fungsinya untuk membuat gambar kurva. Selain membuat gambar kurva, juga bisa digunakan untuk tracing atau menjiplak gambar. Pakai pen tool ini sangat gampang. Contohnya nih, tuh, sekali klik, tarik, letakkan di mana tempat yang kita inginkan, klik sekali, kemudian sambung lagi. Lalu mau kita bentuk seperti apa nih? Misalnya kita bikin segitiga di sini, klik di sini, klik di titik awal ini, klik sekali, jadi objek juga. Kita warnain coba ya. Oke, nah kita warnain. Selain untuk membuat garis lurus seperti ini, pen tool juga bisa digunakan untuk membuat garis tumpul atau garis melengkung juga bisa. Contohnya seperti ini. Klik di sini sekali, klik di sini, lalu tahan, tarik di sini. Dia bisa melengkung ya teman-teman ya. Melengkung gini deh. Kita kesini lagi, tarik lagi, dia bisa melengkung. Kalau misalnya kita ingin, ini kan pas ujungnya ini kan, kalau kita mau bikin garis lurus nggak bisa ya teman-teman ya, dia masih melengkung. Untuk membuat sudut tumpul di sini, maksudnya untuk membuat sudut tajam di sini, caranya tekan tombol Alt yang ada di keyboard, tekan aja, kemudian klik di sini sekali, lalu lepas. Nah, dia akan membuat objek yang tajam. Jadi kalau tadi melingkar, sekarang menjadi tajam ya teman-teman ya. Kita klik coba di sini, klik di sini, tuh. Ya, itu fungsinya pen tool ya teman-teman ya. Oke, saya hapus. Pen tool sudah, kita ke mana lagi nih? Kalau di spline ini sama aja sih fungsinya, untuk membuat garis gelombang. Garis gelombang. Itu fungsinya teman-teman ya. Oke, saya hapus lagi. Sekarang lanjut ke polyline ya. Polyline ini sama aja fungsinya untuk membuat garis dan kurva juga ya teman-teman ya. Pokoknya bagian tools yang ini semuanya untuk membuat garis. 3 point curve juga fungsinya untuk membuat garis juga. Tapi 3 point ini namanya 3 point, jadi dia ada 3 titik. Yang pertama misalnya gini, misalnya kita mau bikin lingkaran seperti ini, kemudian kita warnain dulu. Kita misalnya mau meniru
meniru lingkaran ini menggunakan 3 point curve. Misalnya kita taruh di sini 3 point, klik di sini sekali, klik di sini, tarik, taruh di sini, lepaskan saja. Nah, nanti di sini kita bisa langsung membengkokkan garisnya nih, lepas di sini. Itu kegunaan dari 3 point curve. Oke, jadi buat untuk apa ya, untuk ngeganti warna garis ini teman-teman bisa menggunakan, kita bikin tebal dulu ya teman-teman, garisnya kita perbesar di sini 10 px, jadi tebal 10 pixel ya teman-teman ya. Untuk mengganti warna ini cukup kita ke sini ke menu color ini, klik kanan ya teman-teman ya, di mouse itu klik kanan. Pertama pilih dulu objeknya sekali, lalu klik kanan di warna yang ingin kita pakai. Misalnya warna ini nih, kita pakai warna green, klik kanan aja di sini. Tuh, garisnya akan berubah. Tuh, warna garisnya berubah ya teman-teman ya. Oke, dilanjut. Sudah. Smart drawing ini apa ya, smart drawing ini membuat objek kurva juga, tapi nanti dia akan otomatis dirapikan oleh Corelnya. Misalnya kita bikin segitiga yang enggak rapi gitu ya teman-teman, begini. Ya, sorry, itu secara otomatis gambar yang kita bikin tadi dirapikan secara otomatis rapi. Misalnya kita bikin lingkaran ini, nanti otomatis dibikinkan lingkaran kayak gini, lingkaran yang rapi. Misalnya segini 4, bikin kotak. Nah, jadi otomatis dibikin menjadi rapi dia. Itu ya teman-teman ya untuk smart drawing ini. Oke, kemudian saya hapus dulu nih ya teman-teman ya. Saya hapus, ini saya hapus, saya hapus, saya hapus. Oke, jadi kalau yang ini artistic media tools, ini untuk membuat objek, tapi objeknya sudah disediakan di sini. Misalnya kita pilih yang ini. Pertama kita pilih artistik, kita pilih sprites-nya, yang kita pilih ini misalnya. Oke, jadi bentuk kursornya akan berubah ya teman-teman ya, kayak gini ya. Kita klik aja di sini, klik gambar begini, gambar bebas, terserah, lepas. Nah, otomatis dia akan berubah seperti yang ini. Nah, itu fungsi dari artistic media. Oke, kita hapus dulu teman-teman ya. Terus yang ini rectangle ini adalah objek kotak. Kita membuat objek berbentuk kotak. Rectangle fungsinya untuk membuat objek kotak ya teman-teman ya. Objek kotak. Oke, jadi paham ya teman-teman ya. Kegunaannya ini gampang sekali. Kalau yang ini
Ellipse digunakan untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Kita klik di sini, tarik. Nah, kalau ini kan lingkarannya tidak presisi ya teman-teman ya, atau penyet-penyet kayak gini ya teman-teman ya. Supaya lingkarannya presisi, kita klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter, bukan enter, tekan tombol CTRL yang di keyboard sambil menarik objeknya nih. Jangan dilepas kontrolnya teman-teman ya, berbarengan ya. Kemudian lepas mouse-nya, lepas tombol kontrolnya. Oke, jadi dia presisi jadinya. Oke, itu teman-teman ya. Saya hapus nih, saya hapus. Kemudian apalagi, ellipse sudah, lalu kita bikin poligon. Poligon ini kita bikin objek berbentuk poligon. Poligon itu yang ada sudutnya. Misalnya kita bikin ini segi 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudutnya ini pada poligon bisa kita rubah sesuai keinginan, bisa jadi segitiga, bisa jadi segi 6. Cara merubahnya bagaimana teman-teman? Di sini nih. Jadi di sini ya, kita tinggal isi aja. Misalnya kita mau 7 sudut, kita 7, isi angka 7, kemudian enter, dia jadi 7 sudut ya. Atau ini aja nih, ada tanda panahnya nih, klik aja tuh, jadi 6 sudut, 7, 8, 9, 10. Atau dibikin 3 sudut juga bisa. Nah, dia mentoknya 3 ya, jadi segitiga. Jadi gampang ya, paham ya teman-teman ya gunanya ini. Ini juga objek, kemudian kita bikin, kalau yang ini sesuai namanya objek start, ini untuk membuat objek berbentuk bintang. Di sini bisa kita rubah juga bintangnya, mau kaki berapa, kaki 6, kaki 5, 7, 8, 9, bisa ya teman-teman ya, 10. Oke, saya hapus. Kemudian kompleks star. Jadi kompleks star ini sama fungsinya untuk bikin objek berbentuk bintang. Seperti ini. Kita juga bisa rubah di sini. Kita bisa rubah-rubah di sini ya teman-teman ya. Lalu di sini ada spiral. Biasa spiral ini untuk membuat objek spiral obat nyamuk. Oke. Lalu kemudian kita lanjut basic shape. Menu tools yang basic shape ini, di sini udah kelihatan ada gambarnya ya teman-teman ya. Kita bisa membuat bentuk objek sesuai yang kita inginkan, atau kita bisa milih objeknya. Misalnya ini bentuknya seperti ini awalnya, ini bisa kita rubah di sini ya teman-teman ya. Kita mau bikin seperti apa, misalnya seperti ini, klik, pilih lagi bentuknya, klik di sini, coba aja satu-satu ya teman-teman ya, klik, oke, itu kegunaan dari basic shape. Oke, saya hapus ya teman-teman ya. Saya hapus. Itu tadi basic shape.
Lalu ada arrow shape ini nih, sama aja, kita bisa membuat bentuk objeknya di sini. Kita pilih di sini mau seperti apa, misalnya tanda panah seperti ini, pilih seperti ini juga bisa, bebas, terserah kalian. Oke, jadi flowchart ini untuk biasanya digunakan untuk menghubungkan objek bukan ya. Flowchart ini sama fungsinya sama yang tadi. Pilihan objeknya seperti ini teman-teman, tinggal pilih aja. Saya hapus. Terus banner shape, lalu callout, pilihannya ada di sini. Jadi ini untuk membuat objek lagi. Oke, terus selanjutnya kita bikin teks. Untuk membuat teks di CorelDRAW gampang, kita tinggal pilih yang ada huruf A di sini, text tool namanya, atau bisa klik F8, pilih F8, tekan tombol F8 di keyboard, klik teks, kemudian klik di sini, atau klik sekali juga bisa. Lalu kita ketikkan misalnya belajar CorelDRAW. Ini hapus. Jenis fontnya bisa kita rubah di sini. Ya. Misalnya kita pakai yang ini, ujung ini bisa kita tarik, maka dia akan membesar. Ukurannya bisa kita perbesar di sini juga bisa. Warnanya bisa kita rubah di sini. Kita mau edit lagi tulisannya, misalnya CorelDRAW-nya kita taruh di bawah. Klik 2 kali di sini, kursornya taruh di sini, enter. Untuk rata tengahnya di sini. Ini kan rata kiri. Ini rata tengah. Pilih center. Rata kanan full justify. Di sini ya teman-teman ya, force justify. Ini garis bawah untuk melebarkan. Nah, ini teks propertinya untuk merubah-rubahnya di sini. Ini untuk outline-nya, rubah warnanya juga bisa. Kita bikin warna Tosca misalnya, fill-nya juga bisa kita kasih fill, uniform, tuh warnanya di sini. Oke, no fill aja. Oke, di situ ini untuk paragrafnya, ini untuk melebarkan teks. Oke, itu untuk
teks, untuk membuat teks ya teman. Lalu kita bikin apa lagi nih? Teks sudah. Ini untuk membuat table, klik aja, taruh di sini jadi table. Kita mau berapa tabelnya, misalnya 1 2 3 4 berarti kita di 4 tambahin 1 jadi 5 6 7. Ke bawahnya juga untuk garisnya kita bisa tambah, kurangin tuh. Terus backgroundnya bisa kita kasih warna tuh. Udah ya. Untuk lebarnya bisa kita tarik-tarik di sini. Oke, itu untuk table ya teman-teman. Saya hapus dulu. Kemudian ini paralel dimensi. Ini biasanya untuk mengukur objek lebar atau tinggi. Misalnya saya punya kotak, ini objeknya, kita warnain dulu. Kita mau ukur tingginya berapa, kita pakai ini. Klik di sini, klik, tahan, taruh di sini, lepas, kemudian geser ke kanan. Lepasnya menggunakan klik sekali, dia sudah ada ukurannya. Ini buat mengukur tinggi objek. Lebar juga bisa kita ukur lebarnya, taruh sini, pas, klik sekali. 12,01 cm ini untuk lebar. Sama ya sama ini ya. Oke. Kemudian ini juga sama, ini untuk mengukur sudut nih kayaknya. Sudut. Tuh. Tuh. Nah, sudut ini untuk mengukur sudut yang ini. Oke, yang lainnya sama aja fungsinya ya, dicoba aja. Kemudian strike line ini fungsinya Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.